di sini. Adik-adik, halo semuanya. Hari ini Kak Steve, Kak Devana sama Kak Hana, kita semua mau mengajak kalian untuk memuji Tuhan sama-sama. Are you guys ready? Semua sudah siap ya? Let's go, come on! Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. Troubled times it's you I see. Put you first is all I need. Humble all I am, all to you. Come on! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there, every how and everywhere. Grace abounds so deeply within me. You'll never change, Lord. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Come on! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, truth, and the light. Live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the light. Live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One more time, come on. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. I could live for you. Halo adik-adik, kali ini kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Steve mau tanya dulu sama adik-adik. Kira-kira situasi sekarang ini sulit atau enggak sih? Adik-adik gak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah, terus ada COVID-19, situasinya sulit kan ya? Nah, tahu nggak adik-adik, walaupun situasi ini sesulit apapun, kita tetap bisa punya pengharapan di Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Allah yang setia. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kita, Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan
dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Kami aman, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tinggi tangan kita. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami bersyukur bahwa seberat apapun situasi yang kami hadapi saat ini, Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Hari ini kami mengangkat tangan kami karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Kami naikkan semua pujian dan kemuliaan ini ya Tuhan, hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik,
sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita baca bacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Judul perikopnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Saya akan melaporkan dari Studio G. Hari ini ada sebuah berita yang sangat menakjubkan. Silakan adik-adik duduk dengan manis dan memperhatikan berita ini dengan sungguh-sungguh. Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret, tapi Allah telah menjanjikan bahwa Sang Penyelamat akan lahir di Betlehem. Mari kita saksikan cara Allah membawa Maria dan Yusuf ke Betlehem agar ia dapat menggenapi janjinya bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Pada waktu itu, Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Kaisar Agustus ingin mencatat semua penduduknya untuk memastikan bahwa semua orang membayar pajak. Karena itu, semua orang harus mendaftarkan dirinya di kota asal mereka masing-masing. Maka Yusuf dan Maria melakukan perjalanan jauh ke selatan, ke kampung halaman mereka, yaitu Betlehem. Memang Tuhan selalu punya cara untuk menggenapi semua firman-Nya. Tak ada firman-Nya yang gagal. Walaupun Kaisar Agustus tidak percaya kepada Allah, tapi Allah yang Maha Kuasa memakai Kaisar Agustus untuk membawa Yusuf dan Maria ke Betlehem, tepat pada saat sang bayi akan dilahirkan. Allah menggenapi setiap janjinya yang indah. Ketika Yusuf dan Maria tiba di Betlehem, tiba waktunya sang bayi dilahirkan. Tapi kota kecil Betlehem itu penuh sesak dengan kedatangan orang-orang yang mendaftar sensus. Semua penginapan penuh. Jadi Yusuf dan Maria tak mendapat kamar untuk menginap. Satu-satunya tempat menginap yang dapat mereka temukan hanyalah sebuah kandang binatang. Di tempat yang sepertinya tidak layak inilah Sang Penyelamat, yaitu Kristus Tuhan, dilahirkan. Bayangkan, Tuhan kita yang begitu mulia lahir bagi kita di sebuah tempat yang begitu hina.
dengan kasih, Maria membungkus bayi itu dengan kain lampin, lalu membaringkan bayi itu di dalam palungan, dan tak ada tempat lain bagi bayi Yesus untuk tidur. Nah, sekarang Kak Is akan menampilkan hasil wawancara reporter kami dengan seorang tamu yang akan menceritakan pengalamannya bertemu dengan bayi spesial, yaitu Kristus Tuhan. Bagaimana pengalaman Anda? Bisa diceritakan? Iya, makasih ya Mbak ya. Jadi kita semua ini waktu itu gembala ada di padang rumput. Kita lagi gembalain seperti biasa gitu. Nah, kita lagi jaga ternak kami, dan juga ya biasalah kami gembala ini sering diremehkan karena kaitannya miskin dan juga kurang pendidikan. Tapi ya waktu itu kita nggak tahu kenapa tiba-tiba itu ada sinar yang sangat terang meliputi kami. Kami itu sangat terkejut dan takut, Mbak. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri dan keluar dari sinar itu. Dan dengan lembut, malaikat itu berkata kepada kami yang lagi ketakutan. Malaikat itu bilang kayak gini, "Jangan takut, aku datang bawa kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat yang dijanjikan Allah di Betlehem, di kota Daud. Dia adalah Kristus yang adalah Tuhan. Kalian akan mengenali dia karena dia dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." kayak gitu. Bisa nggak kakak bayangkan perasaan kita para gembala yang melihat malaikat dan mendengar berita tersebut? Kita itu benar-benar kayak tiba-tiba itu tampak sejumlah malaikat yang bersinar cemerlang memenuhi langit, dan mereka tuh memuji Allah dan memberitakan kabar damai buat kita semua, buat umatnya. Nah, setelah itu para malaikat itu meninggalkan langit dan kembali ke surga. Para malaikat itu sambil memuji-muji Raja Surga yang penuh kasih, yang datang menjadi bayi kecil. Dan Mbak tahu itu beritanya untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Ya kita ini semua, Mbak. Kami itu percaya bahwa berita indah yang telah kami dengar itu sungguh nyata. Ya udah, kita benar-benar segera pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Sang Penyelamat yang telah menjadi bayi yang bahkan lahir di kandang yang hina itu. Pas kita sudah sampai sana, ketika kita melihat bayi itu, kami menceritakan apa yang dikatakan oleh para malaikat itu tentang bayi. Dan semua orang yang mendengar cerita kami takjub, lalu benar-benar tersungkur. Lalu mereka memuji-muji Allah dan memuliakan Allah, karena semua yang telah kami dengar dan lihat itu tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Gitu. Terima kasih ya Kak ceritanya. Kami kembalikan ke studio. Jadi Allah telah mengutus anaknya. Ia telah menggenapi janjinya untuk menyatakan belas kasihan kepada umatnya. Dia mengutus Sang Penyelamat, Kristus Tuhan. Para gembala itu bersyukur kepada Allah karena Raja atas segala raja telah datang. Arti dari Kristus adalah Dia yang telah dipilih Allah untuk diurapi menjadi Raja segala raja. Arti dari Kristus adalah Dia yang telah dipilih Allah untuk diurapi menjadi Raja segala raja. Kita bersyukur dan memuji Allah bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Dialah yang dijanjikan Allah untuk diutus menjadi penyelamat bagi kita yang dikasihinya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bagaimana kalian merespon kasih Allah yang demikian besar?
Yesus rela meninggalkan segala kemuliaan surga, datang di dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Bahkan sampai mati di kayu salib agar kita yang percaya menjadi anak-anak Allah. Maukah kalian mengatakan kepada Yesus saat ini? Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi aku. Terima kasih, Engkau menjadikan aku anak-Mu. Tolong aku untuk mengasihi-Mu dan mengasihi satu sama lainnya. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau sudah memberikan Raja di atas segala raja untuk lahir ke dunia menebus kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku. Ajarlah kepada kami untuk bisa mengasihi Engkau sebagai Raja kami, sebagai Allah dan Bapa kami. Dan ajarlah kami bisa mengasihi sesama kami satu dengan yang lainnya seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita menghafal ayat hafalan. Masih ingat kan? Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekarang dalam bahasa Inggris ya adik-adik. 1 John 4 verse 19. We love because He first loved us. One more time. 1 John 4 verse 19. We love because He first loved us. Nah adik-adik, sekarang Kak Is mau mengingatkan pada adik jangan lupa selalu melakukan 4M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang paling penting yang keempat adalah selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Sampai jumpa.